warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Rosiani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 2 Muara Telang. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan media berbasis aplikasi PowerPoint dan video deskripsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ada yang ngegas ya. Tidak apa-apa, yang penting kalian semangat. Baiklah, kalian hari ini semuanya baik-baik saja. Ibu bahagia, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa kita pada hari ini. Mari tangan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sudah selesai berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar. Kalian bisa menerima pembelajaran dari Ibu dengan baik nanti ya. Agar rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia tumbuh, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional kita terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri, kita akan bernyanyi bersama dalam keadaan siap ya. Silakan. Baiklah, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut, rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air semakin bertambah. Nah, sekarang silakan lihat samping kanan, kiri, dan belakangnya. Kira-kira teman kalian yang tidak hadir hari ini siapa ya? Hadir semua, 16 orang semuanya hadir? Hadir ya, berarti kalian hari ini berarti sangat semangat mengikuti pembelajaran. Siap untuk ulangan harian. Ulangannya tidak hari ini kita? Belum ya? Belum. Ya, tidak usah gugup ya. Belajarnya santai, kita belajar bersama biar pembelajarannya menyenangkan. Baik, kalau sudah siap semua, silakan keluarkan buku pembelajaran kalian, baik itu buku paket, alat tulis, pena, dan buku latihannya. Silakan keluarkan. Semuanya membawa buku latihan bahasa Indonesia dan catatannya? Tidak ada yang ketinggalan? Tidak, bagus ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ya perhatikan dulu ya Zara dan Isti. Kita akan melakukan ice breaking atau penyegaran terlebih dahulu. Mau semuanya melakukan ice breaking? Ya, ini adalah untuk melatih konsentrasi atau fokus kalian sebelum belajar, agar nanti fokus kalian tidak kemana-mana, hanya pada materi yang akan Ibu ajarkan. Baiklah, silakan semuanya sekarang berdiri. Kita akan mulai ice breaking. Silakan berdiri. Sudah berdiri, sekarang silakan saling berhadapan dengan teman satu bangku. Saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Lihat wajah temannya yang ganteng dan cantik. Sudah semuanya? Ya, nama permainannya adalah tepuk, hijau, dan hitam. Jadi nanti Ibu akan membagi untuk
pasangan, untuk yang sebelah kanan, artinya barisan Wira, Farel, kemudian Isti, Rinci sampai belakang, kemudian yang barisan sebelah kanan Ibu ini ya, kanan ya, itu adalah tim hitam. Ingat ya, kalian adalah tim hitam. Sementara yang pasangan kalian yang ada di hadapan kalian adalah tim hijau. Paham? Hijau. Sekarang semuanya angkat tangan kanannya, tangan kanan. Tangan kanan ya. Ilham, tangan kanannya mana? Tangan kanan. Sudah diangkat, sekarang letakkan tangannya di depan seperti ini. Nah, jadi berhadapan, tangannya saling sejajar. Tangannya sejajar, tapi tidak menempel ya. Ya. Sudah semuanya? Ingatkan tadi timnya masing-masing hitam dan hijau. Permainannya seperti ini. Ketika nanti Ibu katakan hitam, berarti yang merasa tim hitam silakan menepuk tangan hijau dan yang hijau harus menghindar. Jadi tidak boleh terkena tepukan dari yang berwarna hitam. Begitu juga sebaliknya, ketika Ibu katakan hijau, berarti yang menepuk adalah tim hijau. Yang hitam harus menghindari. Tadi hitam sebelah mana? Hitam sebelah kanan ya. Hitam sebelah kanan Ibu dan hijau sebelah kiri Ibu ya. Nanti kita perhatikan, kalian nanti hitung sendiri siapa yang lebih banyak kalah ya. Yang terkena tepukan yang tidak bisa menghindar berarti dia kalah. Paham? Kita coba terlebih dahulu ya. Kita coba. Jangan dimulai dulu. Sebentar ya, kita mulai ya. Hijau. Ayo, jangan nepuk, harusnya Zahra, bukannya Isti. Kan yang hijau Zahra. Kena tidak? Kena Wira ya. Ada yang bisa menghindar tadi? Atau kena semua? Kita mulai sekarang, lebih cepat ya. Lebih cepat sekarang, ayo siap. Lebih cepat ya sekarang ya. Hijau. Aduh, belum ada yang bisa konsentrasi full ini ya. Hitam. Kena ya, kena. Hitam berarti isi. Ya, oke, baiklah. Karena semuanya sudah melakukan, kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ada yang dari awal sudah benar melakukannya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan ice breaking atau penyegaran. Hal itu bertujuan untuk melatih fokus atau konsentrasi kalian. Jadi Ibu harap sekarang kalian sudah fokus semua untuk memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan dan apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan tanya dulu siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan Ilham. Pengertian dan struktur teks deskripsi. Pengertian dan struktur teks deskripsi ya. Benar, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ilham karena sudah mengingat dengan baik apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi. Sekarang kita mengulas terlebih dahulu pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya mengenai teks deskripsi. Siapa yang mengetahui atau masih ingat apa itu pengertian teks deskripsi? Silakan Riana. Teks yang menggambarkan hakikat objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, kita lihat teks yang menggambarkan hakikat objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bagus sekali Riana masih ingat pengertian teks deskripsi. Semuanya juga harus ingat ya. Anak-anak coba kalian perhatikan ruangan kelas kalian sekarang. Kalian perhatikan dari depan, kemudian dari samping kanan kiri dan dari belakang. Apa saja yang ada di dalam ruangan kelas ini? Ada meja, ada apa lagi? Kursi. Papan tulis. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan alias apa? Bahasa yang digunakan atau tata bahasa yang digunakan untuk menulis teks deskripsi. Apa bu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari?
ya kita bisa mendeskripsikan sesuatu yang di sekitar kita, yang benar-benar kita lihat, objek yang ada di sekitar kita, misalnya tentang ruang kelas tadi, atau tentang rumah kalian, dengan tata bahasa atau dengan kebahasaan yang baik dan benar. Tujuan kita belajar untuk hari ini, mempelajari tentang kebahasaan teks deskripsi ada 2. Siapa yang mau membantu Ibu membacanya? Silakan Wira. Tujuan pembelajaran: menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi yang didengar dan dibaca, menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Bagus sekali. Terima kasih Wira sudah membantu Ibu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Jadi nanti selain kita membaca teks deskripsi, kita juga akan menonton atau menyimak tayangan mengenai teks deskripsi. Nah, kalau itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada materi hari ini, yaitu membahas tentang kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks deskripsi? Kita lihat bersama. Ada berapa di depan? 7. Ada 7. Yang pertama ada kalimat perincian, yang kedua ada kalimat cerapan panca indera, yang ketiga kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S, kemudian ada kata khusus, kata depan di huruf kapital, kalimat bermajas, kata ganti orang, binatang, dan benda. Kita akan lihat satu persatu kaidah kebahasaan teks deskripsi ini. Yang kedua, menggunakan kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Panca indera, coba perhatikan kalimat berikut. Pantai panjang dengan pasir putih. Kira-kira cerapan panca indera yang terdapat pada kalimat ini, cerapan panca indera apa? Siapa yang bisa? Silakan Ilham. Melihat, seolah kita melihat bahwa ada pantai panjang dengan pasir putih. Coba lihat, benar atau tidak jawaban Ilham tadi? Benar sekali, seolah melihat. Bagus Ilham. Kalimat bermajas, kemarin sudah Ibu ajarkan tentang majas. Jadi dalam deskripsi itu ada 2 majas yang digunakan. Yang pertama ada asosiasi dan majas personifikasi. Majas asosiasi itu majas yang mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lihat kalimatnya. Hamparan laut biru toska seperti permadani yang terbentang luas. Itu mengibaratkan bahwa laut yang terhampar itu ibarat permadani yang terbentang luas. Majas personifikasi. Kemarin sudah Ibu ajarkan. Siapa yang masih ingat pengertian majas personifikasi? Ya, silakan rinci. Majas personifikasi adalah majas yang benda mati seolah-olah bisa beraktivitas seperti manusia atau makhluk hidup. Benar sekali ya jawaban rinci ya. Kalian lihat angin laut mengelus wajah. Kalian pernah dielus sama angin? Kalau misalnya pernah berarti mungkin bukan angin ya mengelus ya, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Bu, tapi kenapa itu? Mengapa ada kalimat seperti itu? Ini adalah majas namanya. Seolah-olah angin laut itu bisa mengelus wajah. Artinya apa? Kalian bisa merasakan angin itu menerpa wajah kalian. Baiklah, sekarang kita mulai untuk menyimak video deskripsi yang kali ini bertema tentang kucing. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Didi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Nah, ini yang kalian perhatikan di depan adalah teks yang tadi disebutkan di dalam video. Sekarang kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsinya berdasarkan kaidah yang tadi sudah kita pelajari bersama. Ada 7. Baiklah, sekarang kalimat perincian.
Perhatikan teks yang ada di depan. Tadi kita sudah menonton video dan sekaligus membaca teksnya. Sekarang siapa yang bisa menjawab bagian mana yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan perincian? Silakan Isti. Gigi tumbuh menjadi kucing yang sangat sehat dan kuat, tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Digi berwarna hitam. Bagus sekali. Terima kasih Isti sudah menjawab. Kita lihat apakah jawaban Isti sudah tepat. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Isti. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Selain seolah dilihat, coba mana lagi yang termasuk dalam cerapan panca indera? Siapa yang bisa? Silakan Nawiyah. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Digi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Baiklah, itu termasuk cerapan panca indera apa? Seolah dirasakan. Bagus sekali Nawiyah, jawabannya kita lihat terlebih dahulu apakah benar yang disebutkan Nawiyah adalah cerapan panca indera seolah dapat dirasakan. Kita lihat benar sekali ternyata ya. Nah, sekarang kalian tadi sudah belajar bersama, kita sudah belajar mengenai menelaah kaidah kebahasaan, teks, deskripsi. Sekarang kita akan berkelompok atau membentuk kelompok yang nantinya akan ada 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kita akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Sekarang cara membentuk kelompoknya silakan hitung 1 sampai 4. Nanti yang kelompok mendapat nomor urut 1 silakan membentuk kelompok sesama nomor urut 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Paham ya? Silakan hitung dulu dari Wira. 1, 2, 3. Sekarang silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang kelompok 1 dan 4 di belakang kelompok 2. Silakan tanpa suara ya. Mejanya dipindahkan. Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1 silakan, kemudian ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ibu akan memberitahu kalian mengenai teknis pengerjaan LKPD. Jadi pertama, silakan perhatikan, cermati dan baca dengan seksama teks yang ada pada LKPD. Kemudian selanjutnya silakan kalian telaah kebahasaan yang ada di sana. Kalau sudah paham silakan mulai mengerjakan.
selesai mengerjakan LKPD? Sudah semua ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah selesai, berarti saatnya kita melakukan presentasi. Setiap kelompok nanti akan ada perwakilan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Tugas dari kelompok lain adalah menanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, kita sekarang mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Siapa yang akan mewakili? Rinci ya, silakan Rinci maju ke depan dan bacakan hasil presentasi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinci, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dan mendeskripsikannya. Kaidah kebahasaan. 1. Kalimat perincian. Hasil telah. Deskripsi berjudul Pantai Segigi telah sesuai dengan kaidah kebahasaan tes deskripsi, yaitu terdapat kalimat perincian. Berikut bukti kalimatnya. Kalimat pemandangan bawah laut Segigi juga tidak kalah memesona. Kalimat perincian. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. 2. Kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Hasil telah. Deskripsi berjudul Pantai Segigi telah sesuai dengan kaidah kebahasaan tes deskripsi, yaitu terdapat kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Berikut bukti. Dalam teks seolah dapat dilihat garis pantai Segigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. 3. Kata dengan kata dasar. Tes deskripsi berjudul Pantai Segigi telah sesuai dengan kaidah kebahasaan tes deskripsi, yaitu terdapat kata dengan kata KPTS. Berikut bukti dalam teks. Menakjubkan, memesona. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 2. Bagus sekali penampilannya, silakan duduk terlebih dahulu Rinci. Kita akan dengarkan tanggapan dari kelompok lain ya. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 2, apakah masih ada yang keliru atau belum? Silakan. Coba dari kelompok 4. Ada yang ingin ditanggapi? Ada ya. Menurut kelompok kami, Bu, serapan panca indera harusnya menyebutkannya 3, Bu. Tadi kelompok 2 hanya menyebutkan 1. Jadi yang 2-nya adalah seolah dapat didengar, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Yang ketiga, seolah-olah dapat dirasakan angin lembut terasa mengeluh kulit. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk tanggapan dari kelompok 4 tadi. Jadi menurut kelompok 4, yang nomor 2 yaitu tadi kalimat dengan cerapan panca indera harusnya ada 3, sementara di kelompok 2 hanya menyebutkan 1. Berarti semuanya sudah benar, tapi kalian sudah saling melengkapi. Ada lagi yang mau menanggapi dari penampilan dari kelompok 2? Apa masih ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1 ya. Silakan Wira. Menurut kelompok kami jawaban nomor 3 itu ada 4, Bu. Sedangkan kelompok 2 hanya menyebutkan 2. Menakjubkan, memesona, menyuguhkan, memukau. Tepuk tangan dulu untuk tanggapan dari kelompok 1. Bagus sekali ya, berarti kalian benar-benar memperhatikan penampilan dari teman kalian tadi. Jadi untuk benar tadi yang dilengkapi oleh kelompok 1 bahwa untuk yang ketiga, kata dasarnya itu harusnya ada 4, menakjubkan, memesona, menyuguhkan, memukau. Tapi tetap Ibu apresiasi untuk kelompok 2 karena sudah menemukan walaupun baru sebatas 2. Nah, baiklah, kita sudah melakukan diskusi pada hari ini. Berarti tadi kita sudah menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks yang berjudul Pantai Senggigi. Semoga suatu saat nanti kita bisa mengunjungi Pantai Senggigi bersama ya. Jadi di dalam sana sudah terdapat kaidah kebahasaan 7-7-nya. Ada kalimat perincian, kalimat yang mengandung cerapan panca indera, kata dengan kata dasar, ada kata khusus, kata depan di dan huruf kapital, kalimat bermajas, kata ganti orang, binatang, dan benda.
semuanya sudah ada pada teks Pantai Senggigi. Tadi Ibu sudah menyimak satu persatu penampilan dari kelompok kalian, dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4, semuanya sudah mempresentasikan dengan baik, secara lengkap, menelaah dengan baik juga. Semuanya sudah menemukan, tidak ada yang tidak berhasil menemukan satu pun dari kaidah kebahasaan. Ibu sangat apresiasi, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya. Sekarang silakan kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya. Tidak apa-apa, langsung saja. Ya, LKPD dari kelompok 3 kumpulkan dulu ya, dari kelompok 3 dan kelompok terakhir 4. Baiklah, sekarang silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdiskusi bersama mengenai telaah kaidah kebahasaan, teks deskripsi. Kalian telah mempresentasikan dan berdiskusi dengan sangat baik, Ibu sangat mengapresiasi itu. Sekarang tiba kita di akhir pembelajaran, namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari bersama. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang kebahasaan teks deskripsi. Ada berapa kebahasaan teks deskripsi yang kita pelajari? 7. Ada 7. Siapa yang bisa membantu Ibu menyebutkan 7 dari kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut? Silakan Ilham. 1 kalimat perincian, 2 kalimat serapan panca indera, 3 kata khusus, 4 kata dasar. Bagus sekali Ilham, itu tadi 4 yang disebutkan Ilham. Sangat bagus, sangat baik. Sekarang 3 lagi, baru 4 tadi kan, 3 lagi siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Diva. Kata depan di dan, huruf kapital, kalimat bermajas, kata ganti orang. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian telah memahami pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada kalian. Untuk itu sekarang kita akan refleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian bahagia dapat bekerja dalam kelompok bersama teman kalian? Ya. Apakah materi hari ini mudah kalian pahami atau masih sulit? Mudah dipahami ya. Media yang kalian lihat berupa tontonan video tentang Digi tadi, kucing kesayangan, dan kemudian PowerPoint yang Ibu sajikan, apakah sudah cukup menarik? Sudah. Ya, baik. Berarti ke depannya kita akan coba seperti ini lagi agar kalian terus merasa nyaman dalam belajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menulis teks deskripsi. Tugas kalian di rumah adalah melakukan pengamatan tentang lingkungan sekitar kalian, boleh di rumah atau di lingkungan sekitar kalian, apa saja tentang objek di rumah kalian amati, kemudian nanti itu akan menjadi modal kalian untuk menulis teks deskripsi pada pertemuan selanjutnya. Paham semuanya? Kalau sudah paham, berarti waktunya kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ketua Kelas pimpin doa kita. Mari tangan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat terus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.